kita lihat bagaimana memang pemain kita di awal melakukan tekanan dan kemudian kita bisa menciptakan peluang dan kemudian mengkonversi peluang itu menjadi gol. Sebuah start yang bagus, sebuah awal yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Ini harus sering dilakukan para pemain Indonesia. Bagaimanapun Thailand juga memiliki kelemahan. Bahkan Thailand pun terlena. Kemudian bagaimana Egy Maulana Fikri dengan sangat baik tadi. Dia bisa melewatkan bola di kaki dari pemain belakang dari Thailand. Kita saksikan Egy Maulana Fikri melewati Bumatan dan kemudian bola. Fair play world tentunya sebuah hal yang harus disyukuri karena memang kita di bawah Sintayong tidak mampu ya mengontrol emosi, tidak banyak melakukan kesalahan yang fatal, kemudian melawan wasit atau bereaksi dengan sebuah kejadian di lapangan pertandingan. Meskipun ya beberapa media luar negeri seperti Vietnam menganggap pemain kita bermain dengan kotor ya dan kemudian dianggap sering melakukan pelanggaran, tapi kan part of the game bahwa pelanggaran itu bagian dari pertandingan sepak bola dan ternyata AFF menilai bahwa kita adalah tim fair play dan kita bangga ini adalah bisa kita harapkan bisa menjadi pelipur sedikit kekecewaan dari timnas. Ya, Bu Waro, kalau melihat dari kondisi ya ini sebagai runner up, memang kita dikatakan 6 kali runner up mungkin tidak enak, tapi kalau kita melihat prosesnya khususnya di episode kali ini ya, saya melihat bahwa ini memang sebuah perjuangan yang di luar ekspektasi para pecinta sepak bola Indonesia sejak awal. Iya, mungkin akan ada juga yang mengatakan bahwa kok proses terus, kapan kemudian hasilnya? Ya memang proses kan baru berbuah ketika ada hasil. Yang parah adalah sudahlah kita tidak berhasil, kemudian kita tidak mau menjalani proses. Yang betul adalah kita menjalani proses, hasil kita harapkan kemudian datang kemudian. Ya. Jangan selalu dikatakan bahwa hasil itu harus dilalui dengan proses dulu dong. Kalau kemudian kita tidak menjalani proses, tidak mulai belajar dari kekalahan, tidak melakukan evaluasi pasca kegagalan, dan kemudian kita bicara target, justru aneh. Yang dilakukan adalah setelah kegagalan demi kegagalan ini, apa yang dilakukan untuk kita kemudian berproses lagi, membuka harapan lagi, membuka asa lagi, tampil di final lagi, bedanya untuk bisa menjadi juara, bukan kemudian dijatuhkan lagi. Proses kapan juara, enggak, harus proses dulu, kemudian baru bicara soal gelar juara. Baik, kita lihat Witan, kemudian Pratama Arhan, ada Ezra Walian. Ya, salah satunya banyak dikritik ya. Betul. Karena memang Sintayong melakukan perjudian ketika memanggil Ezra Walian dibandingkan dengan striker yang lain dan memang sempat menjadi perdebatan juga. Tapi ini yang menurut saya kenapa Sintayong tetap perlu dilakukan evaluasi untuk memberikan jawaban terkait dengan keputusan-keputusan pemain yang dipilih, tapi harus ada solusinya. Kemudian yang terbaik seperti apa? Jangan kemudian ujungnya selalu antara pecat dan tidak pecat. Kalau sudah begitu, ya pilihannya menjadi hitam putih. Bukan begitu. Solusi harus ada solusi untuk kemudian evaluasi, solusi diperbaiki, kemudian baru bicara soal prestasi. Setuju, saya bilang evaluasi untuk mencari solusi sehingga akhirnya ada perbaikan untuk prestasi. Ini sebuah kata kalimat yang sangat baik sekali quotes dari Bung Ma'ruf El Rumi. Kalau kita lihat ini pemain Farudin Arianto dan juga dari sebelumnya kita lihat pemain Indonesia ini Dewa Sandi. Ini Dewangga yang luar biasa. Betul, Dewa luar biasa. Arhan luar biasa. Ramai juga rumah kick tampil sangat baik ya. Iya, lebih bagus dibandingkan dengan leg pertama ya. Meskipun leg pertama sempat dia masuk sebagai pemain pengganti dan Irfan yang menjadi starter, tapi memang kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pemain kita, para official kita. Kemudian kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada federasi yang sudah mencoba memfasilitasi di tengah semua keterbatasan. Tapi bahwa federasi juga harus memberikan catatan, harus diberikan note, harus diberikan catatan. Saya pikir juga itu perlu dilakukan. Jadi kritik tetap dilakukan, catatan tetap dilakukan. Tapi kalau ada sisi yang positif, tentu harus kita berikan apresiasi karena kita tidak bisa kemudian salah semuanya. Ya, special thanks dari saya mungkin juga Bung Ma'ruf untuk Posin ya. Ya, ini dalam situasi yang sangat berat ketika pandemi melanda dunia, dia mau datang dan terus memberikan kepelatihannya, bukan hanya ilmu sepak bola, tapi bagaimana attitude, kemudian merubah tarik dasar, dan yang saya lihat adalah bagaimana stamina dan fighting spirit Indonesia jauh meningkat. Iya, soal attitude itu yang penting dan ketegasan yang memang diperlihatkan oleh Sintayong. Dia tidak peduli dengan nama besar karena dia lebih peduli pada taktik yang dijalankan di lapangan. Boleh ada nama Elekan Bagot, boleh ada nama Eman Dimas, boleh ada nama pemain besar sekali